Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa ya bertemu lagi lewat Zoom. Terima kasih kepada kalian semua para siswa-siswi sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom, kemudian sudah bekerja keras untuk berusaha supaya ikut di dalam Zoom ini ya. Apapun kendalanya kalian tetap berusaha. Jadi saya apresiasi buat kalian yang mengikuti Zoom pada hari ini. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini ya, saya akan meminta kita semua untuk berdoa ya, mendoakan satu sama lain, mendoakan untuk bangsa Indonesia agar terlepas dari pandemi, agar kita sehat-sehat selalu, kemudian bangsa kita itu segera lepas yang namanya dari pandemi. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Untuk pagi hari ini ya, materi kita itu masih berkisar tentang masalah kolonialisme. Kalau minggu yang lalu materi kita itu membahas tentang penjelajahan bangsa Spanyol, Portugis, ya kan, sampai akhirnya mereka melakukan penjajahan ya di beberapa wilayah di Asia, termasuk di Indonesia ya. Kali ini pembelajaran kita itu sudah setingkat lebih maju lagi, yaitu penjelajahan juga dan penjajahan, tapi ini pada bangsa-bangsa pada orang-orang Belanda ya, giliran orang-orang Belanda yang melakukan penjelajahan. Nah, langsung saja saya akan share PPT saya pada pagi hari ini. Silahkan perhatikan baik-baik ya, Nak. Oke, ini sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Nah, materi kita seperti yang saya katakan adalah penjelajahan bangsa Belanda di Indonesia. Walaupun nanti akhir dari penjelajahan itu ya dia akan masuk kepada penjajahan. Nah, indikator dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita mengetahui yang pertama adalah latar belakang yang menyebabkan bangsa Belanda itu melakukan penjelajahan. Ya, kemudian yang kedua adalah latar belakang bangsa Belanda itu ingin menguasai Indonesia nanti, khususnya wilayah-wilayah yang ada di Nusantara ya, mulai dari Java ataupun Jawa dan wilayah-wilayah yang lain. Baik, itu indikator pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa saya katakan bahwasanya PPT saya ini saya ambil dari idsejarah.net ya. Oke, baik, berikutnya ya. Berikutnya kita akan mengetahui apa yang menjadi latar belakang bangsa-bangsa Barat ataupun bangsa Belanda itu melakukan yang namanya penjelajahan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya faktor jatuhnya kota Konstantinopel itu adalah salah satu yang menjadi latar belakang bangsa Barat itu ingin melakukan penjelajahan ke dunia timur. Namun ya perlu kalian ketahui, kenapa bangsa Belanda ikut-ikutan juga? Apa sebenarnya hubungan ya, ataupun ada nggak hubungan antara penjelajahan bangsa Belanda dengan ditutupnya Konstantinopel? Nah, jadi ya bangsa-bangsa Belanda ketika dia melakukan penjelajahan sebenarnya ini agak jauh dari hubungannya dengan tertutupnya Konstantinopel. Nah, kenapa Belanda akhirnya ingin melakukan penjelajahan? Apakah ada hubungannya dengan Konstantinopel? Itu jauh, enggak. Jadi jawabannya adalah kenapa bangsa Belanda melakukan yang namanya penjelajahan? Karena ya waktu itu terjadi konflik antara siapa? Antara Belanda dengan Spanyol. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Portugis dan Spanyol itu adalah dua kesatuan yang menjadi satu di bawah naungan Paus Benedictus. Nah, jadi ketika Belanda
berselisih ataupun bertengkar, berperang dengan Spanyol, mau nggak mau Portugis ini ikut membela. Siapa yang dibelanya? Ya Spanyol, bukan Belanda. Nah, kebetulan si Belanda ini melakukan perdagangan ataupun kontak perdagangan itu dengan Portugis. Ya, ada satu kota yang di Portugis itu yang bernama Lisabon, tempat muaranya ataupun tempat berdagangnya si Belanda ini gitu. Jadi Belanda ini berdagangnya di Portugis ya, di tempat Portugis itu namanya Lisabon ataupun Lisboa namanya kan. Tetapi karena hubungannya tidak baik dengan si Spanyol, mereka berperang, bertengkar ya. Akhirnya Spanyol ini menuntut ataupun menyuruh si Portugis itu untuk menutup jalur perdagangan untuk Belanda. Belanda nggak boleh ke sana. Belanda nggak boleh melakukan perdagangan di Portugis. Oke? Sepakat, sepakat. Akhirnya ditutuplah ya Lisboa ataupun Lisabon tersebut untuk Belanda. Nah, kemudian ini kan sudah ya, kalau yang ini sudah kita jelaskan materinya ini secara keseluruhan materi ini itu materi untuk bangsa-bangsa Eropa, tapi kita khususkan ini ke bangsa Belanda. Nah, kemudian ya karena ditutupnya Lisabon tersebut untuk Belanda oleh Portugis, maka si Belanda akhirnya kocar-kacir. Kenapa dia kocar-kacir? Lah, Lisabon, Konstantinopel ditutup, nggak boleh lagi orang Eropa. Sementara Portugis juga nggak memperbolehkan mereka berdagang di sana. Lalu bagaimana mereka mendapatkan hasil rempah-rempah? Lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan masyarakatnya ataupun pemerintahnya kalau nggak mereka menemukan yang namanya daerah penghasil rempah-rempah tersebut? Maka nanti terjadilah yang namanya penjelajahan. Nah, ini dia latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, penutupan Lisabon oleh Spanyol akibat unifikasi ini pertengkaran ya, unsifikasi ini sama dengan persamaan persekutuan antara pedagang-pedagang Spanyol dan Portugis waktu itu. Nah, jadi nanti akhirnya kerajaan Belanda itu mengutus siapa? Mengutus ditunjuklah pelaut-pelaut dari Belanda untuk melakukan ekspedisi yang namanya ekspedisi penjelajahan samudra. Nah, jadi nanti ya ekspedisi-ekspedisi nanti yang dilakukan oleh bangsa Belanda itu Belanda pinter. Kenapa? Ternyata ya orang-orang yang dipilih oleh Belanda untuk melakukan ekspedisi ini itu adalah orang-orang yang pernah bekerja atau menjadi anak buah kapal bangsa Portugis maupun Spanyol. Jadi sedikit banyak mereka tahu rute-rutenya, ya rute-rute perjalanannya itu tahu. Nah, makanya nanti terpilihlah nanti orang yang pertama melakukan yang namanya penjelajahan samudra oleh orang-orang Belanda yang bernama Cornelis de Houtman. Ya, nah perlu kalian ketahui bersama bahwasanya Cornelis de Houtman ini adalah salah seorang penjelajah yang berasal dari Belanda. Nah, kemudian nanti pertama kali dia tiba di Banten sekitar tahun 1598 atau 99 ya, 1598 atau 1599. Nah, Cornelis de Houtman pertama kali tiba nanti di Banten dia. Nih dia. Oke, dia pertama kali nanti tiba di Banten. Nih, kalian bisa lihat ya. Dia tiba di Banten, kemudian dia disambut baik dengan siapa? Dengan penduduk Banten. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwasannya bangsa Indonesia itu dari dulunya memang punya ciri khas ataupun karakteristik orang yang ramah gitu. Menerima siapa yang datang, terbuka. Karena apa? Memang sebelum bangsa Belanda, sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, sudah terlebih dahulu bangsa-bangsa Asia datang, pedagang-pedagang Asia datang, dan itu sambutannya baik oleh penduduk setempat. Kenapa? Oh, ini mau bekerja sama, oh ini mau memajukan penduduk sekitar dengan apa? Membeli bahan rempah-rempahnya. Seperti itu. Makanya ketika si orang Eropa ini datang di Banten itu disambut baik.
Nah, ternyata ya sambutan baik yang diberikan kepada rakyat Banten, kepada si Cornelis de Houtman itu nggak pada tempatnya. Kenapa? Karena jiwa tamak dari orang-orang Eropa, termasuk Cornelis de Houtman ini muncul. Ketika apa? Ketika dia melihat rempah-rempah yang sangat banyak sekali. Ya, ketika dia melihat rempah-rempah yang sangat banyak, jiwa tamaknya mulai muncul. Ah, nggak boleh nih rempah-rempah ini dibeli pedagang Asia yang lain. Ini harus punya mereka. Kenapa? Dilihat lagi, dibanding lagi, ternyata harga di Lisabon atau Lisboa itu sangat mahal. Wah, di sini sangat murah, murah sekali, semurah-murahnya. Sampai harga itu tidak ada harganya gitu. Sampai rempah-rempah itu nggak ada harganya. Maka ya nanti jiwa tamaknya itu mulai muncul. Nah, mulailah ingin yang namanya memonopoli. Nah, hal inilah nanti yang membuat ya Kesultanan dari Banten itu marah dengan kedatangan Cornelis de Houtman. Akhirnya apa? Akhirnya Cornelis de Houtman diusir pulang. Sus, pulang kamu. Pulang, pulang. Kami tidak menerima kamu lagi di sini. Akhirnya ditutup ya. Cornelis de Houtman itu disuruh pulang ya. Kemudian awak-awak kapalnya disuruh pulang, tapi Cornelis pulang dia tidak dengan tangan kosong. Walaupun dia pulang, dia disambut baik oleh siapa? Oleh masyarakat Belanda pada saat itu. Karena apa? Cornelis de Houtman adalah orang yang pertama menemukan dunia timur, menemukan Indonesia, menemukan Nusantara, menemukan sumber penghasil rempah-rempah. Jadi kalau dia datang ke Nusantara itu cuman bawa 2 kapal umpamanya. Nah, ketika dia pulang, dia bawa 4 kapal dengan isi muatan rempah-rempah penuh, full. Makanya ketika Cornelis disuruh pulang oleh ke Kesultanan Banten pada waktu itu dia nggak masalah. Kenapa? Dia udah bawa rempah-rempah yang sangat banyak gitu. Artinya apa? Artinya Cornelis de Houtman dianggap sebagai pahlawan oleh kerajaan Belanda. Nah, kemudian nanti Cornelis de Houtman itu balik lagi dia nanti. Nah, setelah dia diusir, berapa tahun kemudian dia balik lagi. Balik kemana? Balik ke Nusantara, tapi dia nggak mau balik ke Jawa. Dia cari daerah lain yang ada di Nusantara. Kemana dia singgah ataupun kemana dia tujuannya? Ada yang tahu di sini, Nak? Kemana Cornelis de Houtman kedua kalinya datang di Nusantara? Daerah mana di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak apa-apa, jawab aja. Daerah mana yang ada di Indonesia? Nggak apa-apa salah, Nak. Pakai analisis saja, daerah mana? Ada? Zuriah, Mardia? Ada yang tahu, Nak? Imam, Septia, nih banyak nih. Ayo, Husnul. Ada yang tahu, Nak, daerah mana, Dita? Bali ya, Mem. Bali, masih kurang tepat. Yang lain, Nak? Gita, Ali, Salwa, Umi. Wah, ini banyak nih yang datang nih. Ayo, siapa? Andan, Habil. Ayo, coba aja. Tadi Bali masih kurang tepat. Maluku, Mem. Masih Maluku. Kenapa Maluku tidak? Bukan jawaban yang tepat. Karena apa? Maluku ada siapa di situ? Portugis. Iya, jadi memang ya benar. Jawabannya salah, tetapi yang saya katakan benar itu adalah Portugis ada di situ. Jadi memang si Belanda ini berusaha untuk berjauhan dengan yang namanya Portugis dan Spanyol. Makanya dia mencari daerah-daerah yang belum dijamah oleh dua bangsa itu. Dia tuh selalu lari kalau ketemu dengan Spanyol. Dia tuh selalu lari kalau bertemu dengan Portugis. Dia selalu berusaha untuk menghindar dua bangsa tersebut. Itu dia. Itu benarnya ya. Oke, Maluku bukan. Coba kalian analisis mana daerah di Indonesia yang penghasil rempah-rempahnya banyak. Mem, mungkin di Mana? Sumatera, Mem. Di Sumatera mungkin, Mem. Karena kan Hormannya itu matinya di Aceh, Mem. Iya, benar. Ya, ini siapa tadi? Faru Roji, Mem.
Ya benar Faru Roji, terima kasih atas jawabannya. Ya benar, si Cornelis de Houtman itu meninggalnya di Aceh dia. Ya, jadi di mana dia singgah? Dia di kerajaan Aceh nanti. Ya, dia di Aceh singgah di situ karena di sana kalian ketahui bahwasanya penghasil rempah-rempah yang banyak juga. Makanya ketika kedua kali dia sampai di Aceh, wah, pasukan Inung Bale siap menyerbunya. Siapakah pasukan Inung Bale itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Fahru Roji tadi kamu benar. Ada yang tahu kenapa? Siapa yang membunuh si Cornelis de Houtman? Enggak ya? Oke, saya jelasin biar cepat. Ya, jadi ketika si Cornelis de Houtman itu singgah nanti di Aceh, wah jiwa tamaknya itu mulai meronta-ronta lagi, ya kan? Mulai meronta-ronta lagi. Tapi penduduk Aceh itu, wah nggak sebodoh orang-orang yang apa ya, nggak sebodoh dengan orang-orang yang lain. Artinya apa? Ya ketika Cornelis de Houtman menampakkan apa namanya karakter yang aslinya, mereka pun berperang. Waktu itu ya di Aceh itu dipimpin oleh pasukan Inong Bale namanya. Pasukan Inong Bale itu adalah pasukan dari janda-janda gitu. Pasukan dari janda-jandanya para prajurit. Jadi para prajurit perwira yang meninggal di medan perang itu dikumpulkanlah mereka menjadi sebuah kesatuan militer yang sangat kuat. Nah, siapa pemimpin mereka? Pemimpin mereka bernama Laksmana Malahayati. Nah, kalian mungkin siapa ya Laksmana Malahayati ya? Laksmana Malahayati itu adalah salah satu ya apa namanya permasyuri dari Raja Aceh yang ketika itu meninggal. Jadi untuk meneruskan perjuangan suaminya untuk melawan bangsa-bangsa Eropa, si Laksmana Malahayati mengumpulkan para janda-janda, para perempuan-perempuan untuk dilatih militer. Nah, ketepatan ya ketika Cornelis de Houtman datang, itu yang memimpin pertempuran untuk melawan si Cornelis de Houtman itu adalah perempuan-perempuan. Jadi jiwa sepele dari Cornelis de Houtman dan pasukan-pasukannya itu besar sekali. Mereka bilang, wah perempuan aja kok, apa yang bisa dilakukan perempuan? Ternyata jangan salah, Cornelis de Houtman ya ternyata Cornelis de Houtman ini terbunuh di tangannya Laksmana Malahayati. Dia bertekuk lutut di bawah kakinya Laksmana Malahayati. Dia mengembuskan napas di tangannya Laksmana Malahayati. Jadi itu sebuah sebuah kisah sejarah, tapi nggak diangkat oleh orang-orang Belanda, nggak diangkat oleh sejarawan yang banyak sejarawan ya yang dituangkan dalam buku-buku sejarah. Padahal itu suatu kebanggaan besar. Kenapa? Cornelis de Houtman loh bisa meninggal. Cobalah di tangan seorang wanita. Nah, itu ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini Cornelis de Houtman, dia terbunuh ketika kedua kalinya dia melakukan penjelajahan ataupun masuk ke wilayah Nusantara. Lanjut ya, perjalanan kedua nanti ya dilanjutkan oleh siapa? Nah, sebelum si Cornelis de Houtman meninggal ya, itu nanti ada pedagang ataupun penjelajah yang bernama Jacob van Neef. Dia melakukan yang namanya apa? Melakukan penjelajahan juga. Jadi tugas dari Cornelis de Houtman ini dilanjutkan oleh si Jacob van Neef ini. Nah, kenapa dilanjutkan oleh Jacob van Neef? Ya, Jacob van Neef ini adalah orang pedagang Belanda juga, dan dia menggunakan strategi yang berbeda. Kalau tadi si Cornelis de Houtman itu udah nggak diterima lagi di Banten, coba ya Jacob van Neef diterima nggak? Nah, ternyata dia diterima nanti di mana? Di Banten. Nah, alasan-alasannya nanti ya Jacob van Neef dengan baik oleh Sultan Banten karena alasan politis, berperang dengan Portugis. Ini dia masuknya dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Ya, masuknya dengan cara-cara wah bela dulu, bela dengan apa? Kerajaan ya. Berperang dengan siapa? Portugis dulu. Nah, kemudian nanti dia dapat hati baru dia menguasain. Nah, setelah itu ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada ilustrasi, kalian bisa lihat lah ya, ilustrasi dari megahnya kapal-kapal orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia besar-besar, kemudian kita kapalnya ini pedagangnya kecil-kecil ini. Inilah melakukan kontak perdagangan. Tapi bukan berarti kapal kita nggak ada yang besar seperti ini, salah kalian.
di masa apa namanya kerajaan-kerajaan Islam ya, itu kapal-kapal kita itu lebih besar daripada gini. Maritim kita itu sangat maju, apalagi di zaman Hindu-Buddha ya. Maritim kita itu sangat maju, kita itu besar dari kerajaan maritim. Kenapa kita sekarang bisa melemah? Nah, ada beberapa faktor ya kan, ada beberapa penyebab. Oke. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian dilanjutkan oleh Wybrandt, Van Wedericks. Nah, kalian bisa lihat nih ya, bagaimana nanti proses mereka itu ya, akhirnya mereka itu terus-menerus mengeruk yang namanya apa? Terus mengeruk harta kekayaan rempah-rempah Indonesia, rempah-rempah Nusantara. Oke. Nah, ketika para pedagang-pedagang Belanda ya tiba semuanya di Indonesia, sudah mengetahui di mana wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah, sudah mengetahui di mana transit, di mana bandar perdagangan yang besar termasuk Banten pada saat itu dan Aceh. Nah, kalian bisa lihat juga tentang apa? Tentang sebuah pendirian kompani ataupun sebuah persekutuan, perserikatan. Nah, kalau di apa namanya, kalau orang Inggris dia punya perserikatan dagang namanya EIC, East Indian Company. Nah, si Belanda juga nggak mau kalah. Nanti dia mendirikan sebuah perserikatan dagang. Namanya apa? Namanya Frederick Ost Indies Company, atau yang disingkat dengan apa, Nak? FOC, Mem. VOC ya, yang disingkat dengan VOC. Ini adalah Persatuan Dagang Orang-orang Belanda. Ya, benar. Nah, kemudian Prancis punya nggak perserikatan dagang? Punya. Prancis juga punya perserikatan dagang. Jadi ya, kok enak ya orang-orang Eropa itu punya perserikatan dagang. Apa fungsinya? Apa gunanya? Salah satu fungsinya mereka mendirikan perserikatan dagang ataupun kongsi dagang ya. Yang pertama adalah menghindari persaingan. Dari siapa? Dari pedagang-pedagang Belanda sendiri. Jadi pedagang-pedagang Belanda itu nggak boleh bersaing dengan pedagang Belanda itu sendiri. Misalnya dia beli palawija di Banten, ya di Banten, harganya misalnya 10 golden. Nah, yang lain itu nggak boleh memberikan apa harganya 11 golden atau 12 golden, nggak boleh. Kenapa? Harga yang sudah ditentukan itu 10. Ya, mau nggak mau ya udah, mau sama siapa aja dijual ya tetap segitu. Nah, itu dia, menghindari persaingan oleh para pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi. Kalau di Inggris namanya ada ini ya, British East India Company atau East India Company seperti yang saya katakan. 1600 didirikan, kemudian VOC itu Very Ost Indies Company itu 1602. Nah, kalau Prancis itu East India Company 1604 dia didirikan. Jadi mereka punya kongsi-kongsi dagang atau perusahaan dagang tersebut. Nah, oke. Berikutnya, ini sejarah dibangunnya VOC. Nah, jadi ketika kita membahas tentang benarkah Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Ada yang bisa menjawabnya, Nak? Ada? Benarkah Indonesia dijajah oleh Belanda selama lebih kurang 350 tahun? Benar atau salah? Ayo, jawab aja. Hah? Benar, Mem. Benar. Siapa yang jawab benar tadi? Coba uraikan asumsi kalian. Benarnya kenapa? Silahkan. Karena yang dipelajari dari SD sampai sekarang benar, Mem. Oh, benar. Yang pertama, alasan pertama kenapa benar? Karena dipelajari dari SD memang segitu. Oke, alasan yang lain. Salah, Mem. Oke, yang bilang salah siapa? Saya, Mem. Siapa? Aulia. Silahkan Aulia Ananda. Kenapa kamu jawab salah? Pak Kavi, Mem. Pak Kavi. Oh iya, Pak Kavi. Silahkan Pak Kavi. Karena VOC dibangun 1602 itu masih tujuan dagang, belum ada penjajahan di situ, Mem. Ya, benar.
Lanjut lagi Pak Kapi. Ya, Analisis. berarti kan nggak 350, Mem. Di sini 1602 mereka masih berdagang aja. Ya, coba kalian kurangkan. Belanda itu keluar dari Indonesia 1942 karena 1943 Jepang masuk kan? Coba dikurangkan. 1942 dikurang 1602 itu berapa? 340 tahun, Mem. Berapa? 340, Mem. 346 tahun. Nah, 346. Jadi 340, Mem. ya, 340. Nah, 340, Mem. ya 340. 40. Ya. Nah, coba kalian analisis, benar nggak? Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapi, enggak. Kenapa? Karena memang pada saat itu Belanda itu ya hanya masih bersifat sekutu dagang ataupun apa kongsi-kongsi dagang aja di sana. Coba kalian cek di sejarah abad keberapa ya kerajaan Belanda mulai berdiri. Nah, secara de facto dan de jure itu kalian lihat. Nah, untuk tahun ini 1602 atau 1598 itu kerajaan Belanda itu belum berdiri. Jadi kenapa kok bisa ya gitu? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, artinya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun itu hoax. Ya, itu nggak benar. Itu pembelajaran yang harus diluruskan sampai dengan saat ini sejarahnya. Kenapa? Ya seperti yang dibilang Pak Kapi bahwasannya ketika pedagang-pedagang Belanda itu datang ke Indonesia, mereka nggak langsung menjajah loh. Mereka melakukan kontak dagang juga. Apakah wilayah Indonesia semuanya dikuasai? Enggak kan? Nah, pada saat itu wilayah mana yang pertama kali dikuasai? Banten. Apakah mereka sudah ke wilayah Sumatera? Belum. Kenapa? Di Sumatera itu ada bangsa lain, yaitu siapa? Inggris. Jadi mereka memang menghindari yang namanya kontak-kontak dengan dengan bangsa Eropa yang lainnya. Nah, jadi Belanda itu melihat, wah kalau di Maluku nggak bisa, kenapa? Masih ada Portugis, nanti kita serang dulu, nanti kita buat strategi dulu, dengan apa? Dengan penduduk setempat supaya mengusir si Portugis. Nah, lihat dari bagian Sumatera, wah ini ada Inggris, caranya gimana? Oh, kita nanti lihat dulu ya, bagaimana strateginya untuk mengusir bangsa Inggris, seperti itu. Jadi proses, setiap daerah yang ada di Nusantara itu berbeda masa penjajahannya. Apakah ketika masuk mereka langsung jajah? Enggak, mereka melakukan apa? Kontak perdagangan terlebih dahulu. Makanya ya ketika ditanya Indonesia benar nggak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Itu hoax. Itu nggak benar. Pertanyaannya, jadi berapa lama sih Indonesia dijajah oleh Belanda? Jawabannya adalah masing-masing daerah itu berbeda ya, ditaklukkannya oleh Belanda. Nah, itu dia. Oke, balik lagi kita ke sejarah VOC. Nah, sejarah VOC kalian bisa lihat ya, apa tujuan dibangunnya? Yang pertama tadi udah saya katakan, menghindari persaingan antar pedagang, kemudian memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain, monopoli perdagangan, kemudian membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi pendudukan Spanyol di Eropa. Artinya apa? Pedagang-pedagang Belanda itu masih membantu pemerintahan Belanda untuk apa? Menyiapkan semua yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan apa? Termasuk kebutuhan sumber daya alamnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan lain ya untuk persediaan militer. Itu dia. Oke, selama ya selama VOC itu didirikan ya, nanti para pedagang-pedagang Belanda itu membuat sebuah aturan, yaitu ini dia, apa aturannya? Menerapkan suatu hak yang disebut hak oktroi. Ya, hak oktroi itu sebuah kewenangan yang besar terhadap VOC, terhadap
para pedagang-pedagang yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Nusantara. Jadi dia punya hak, namanya hak outro itu. Haknya apa? Nah, kalian bisa lihat ini. Hak ini bisa menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang, mengadakan perjanjian, sampai dia bisa menyelenggarakan pemerintah. Nah, dari hak outro inilah makanya nanti disebutkan bahwasanya apa, Indonesia itu ketika masa masuknya pedagang-pedagang Belanda itu udah dijajah katanya. Udah dijajah, tapi nggak semua nanti, ya nggak semua daerah yang ada di Indonesia hak outro ini dipakai. Kenapa? Ingat, karena di wilayah Indonesia pada waktu itu kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam itu masih sangat kuat sekali untuk bertahan. Nah, ya, jadi ini hak outro ini adalah hak-hak memang yang dipakai. Yang pertama kali dipakai di mana? Di Banten. Karena apa? Dia adalah salah satu daerah yang pertama kali dikuasain oleh si Belanda ini, ya si pedagang-pedagang Belanda. Nah, kalau kalian lihat ini hak outro ini sama dengan menjajah, benar. Kenapa? Dia bisa menyelenggarakan pemerintah sendiri. Jadi yang tadi pemerintah misalnya kesultanan ataupun kerajaan-kerajaan Islam itu harus tunduk di mana? Di bawah pemerintahan pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Ya. Oke. Apa kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia? Nanti ada, ini sering kali masuk dalam ujian. Nah, bahkan kalau kalian mau ngambil soshum, itu sering kali nih masuk. Kebijakan-kebijakan VOC. Ya, ada nanti yang namanya kebijakan yang disebut sebagai kontingenten. Ya, kontingenten. Kemudian satu lagi ada kebijakan yang disebut dengan verificat leveranti. Nah, jadi ada nanti kebijakan yang disebut dengan ekstirpasi. Jadi ekstirpasi ini mewajibkan setiap kerajaan melakukan perjanjian dalam rangka penyerahan upeti. Kemudian nanti kontingenten ini nanti dia seperti menebang pohon-pohon yang dianggap akan menurunkan harga-harga palawija ataupun harga-harga rempah-rempah. Jadi kebijakan VOC di Indonesia ada 3 nanti ya, yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah monopoli perdagangan. Yang pertama kontingenten, yang kedua verificat leveranti, yang ketiga ekstirpasi. Nah, oke. Kemudian berikutnya nanti ini kalian bisa lihat ya, gubernur yang pernah memerintah di bawah naungan VOC yang pertama, dan ini selalu sering masuk juga dalam ujian-ujian. Gubernur VOC pertama itu bernama Peter Bot, ya kan? Kemudian nanti gubernur kedua nanti kalian bisa lihat ada Gerald Reynans, kemudian yang ketiga ada Laurent Rael, kemudian ada Jan Pieter Zoon. Nah, apakah cuma 4 ini? Enggak, banyak nanti gubernur jenderal yang memerintahkan ya di Indonesia ya, khususnya untuk Belanda ini banyak sekali. Tetapi untuk masa kekuasaan VOC itu ada beberapa, bukan termasuk ini ya, bukan 4 saja, karena nanti VOC itu tahun 1700-an dia dihapuskan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bagaimana si Peter Bot ini melakukan sebuah kebijakan-kebijakan ketika dia menjadi gubernur jenderal, ya kan? Kemudian nanti ada si Jan Pieter Zoon, nah ini dia, ini orang-orangnya yang memerintah. Kemudian sampai nanti ya berakhirnya kekuasaan VOC seperti yang saya katakan tadi, dia berakhir di 1700-an atau 1799. Masa ini itu sudah banyak gubernur jenderal yang memerintah di bawah naungan VOC, bukan hanya 4 tadi. Nah, apa yang menyebabkan VOC ini akhirnya runtuh ataupun berakhir masa kekuasaannya? Yang pertama nanti faktor internalnya adalah masalah korupsi. Jadi nggak salah, kenapa karakter bangsa Indonesia korupsi ya? Karena apa? Kita sudah mendarah daging diajari korupsi dari mulai masa pemerintahan VOC sampai nanti masa pemerintahan Belanda. Kita banyak dicekokin dengan unsur-unsur yang namanya korupsi ini tadi. Nepotisme, kemudian apalagi istilahnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu sudah banyak yang diajari oleh VOC, bahkan pemerintahan Belanda. Nah, kemudian nanti kalian bisa lihat ya, kekuasaan VOC itu karena kas mereka kurang.
Karena apa? Kasnya kurang, karena biaya korupsi, kemudian mereka harus membiayai biaya perang dari pemerintahan Belanda, kemudian ada persaingan-persaingan dagang dengan bangsa-bangsa lain juga. Nah, kemudian nanti faktor eksternal kalian bisa lihat ya, pemerintahan Bataaf itu mulai berkuasa. Siapa pemerintahan Bataaf? Pemerintahan Bataaf ini adalah pemerintahan gabungan antara kerajaan Belanda dengan Prancis. Kenapa? Belanda itu nanti ketika berperang dengan Prancis, Belanda kalah. Maka Belanda diduduki oleh Perancis. Nah, jadi seperti yang saya katakan kepada kalian, kita nggak boleh lemah dengan apa? Dengan negara kita yang pernah dijajah oleh bangsa siapa ya? Belanda, Inggris, Jepang, ya kan, Portugis di wilayah Maluku, nggak boleh lemah dengan itu. Belanda sendiri itu banyak negara yang menjajahnya, termasuk Prancis. Dikuasai oleh Prancis dia lama sekali. Amerika, wah, Amerika menjadi negara adik kuasa yang sangat kuat. Karena apa? Karena dia pernah dikuasain, pernah diduduki oleh beberapa negara. Termasuk Inggris juga pernah mendudukinya, tapi mereka cepat bangkit. Apa yang membuat mereka bangkit? Mereka tidak melupakan sejarah. Walaupun sejarah itu akan berulang ya pada siklusnya, tapi mereka belajar supaya apa? Walaupun dia berulang, tapi sudah tahu bagaimana pencegahannya. Nah, seperti itu dia. Akhirnya kekuasaan VOC ini runtuh, berakhir, dan kita kembali ke nanti yang namanya Republik Bataaf. Oke, sampai sini ada yang bertanya, Nak? Silahkan. Saya buka sesi pertanyaan, 1 atau 2 penanya, silahkan. Ma'am. Ya, silahkan. Siapa? Sebutkan namanya, Nak. Imam Mustafa, Ma'am. Ya, silahkan, Imam. Kira-kira, Ma'am, pas masa kejayaannya, Ma'am, VOC ini, aset VOC ini berapa, Ma'am, asetnya? Oke, berapa kejayaan aset VOC? Wah, banyak sekali. Jutaan ribu golden, namanya bukan golden ya, golden. Jadi banyak sekali aset mereka. Aset mereka dapatkan dari apa? Itulah merampas. Dari hasil mana? Hasil milik rakyat Indonesia, rakyat Nusantara. Hasilnya itu berupa apa? Hasilnya itu berupa nanti sumber daya alam, kemudian nanti barang-barang rampasan perang seperti ya harta benda, emas, seperti itu dia. Jadi banyak sekali, Imam, aset mereka itu. Karena dari hasil-hasil rampasan perang yang mereka ambil dari kerajaan-kerajaan. Coba kalian pikirkan. Dulu masa kerajaan Hindu-Buddha itu semua mata uang, ya semua mata uang, semua yang dipakai, termasuk mahkota, termasuk barang-barang yang ada di kerajaan itu terbuat dari emas semua. Sampai dengan dia masa kerajaan Islam. Nah, kemana semuanya? Kan kita berpikir seperti itu. Ya diambil oleh pemerintah Belanda, diambil oleh siapa? Oleh VOC yang waktu itu menang perang, rampasannya itu dijadikan milik mereka. Jadi itu dijadikan sumber kekayaan. Nah, bahkan Belanda sendiri ya, negara Belanda sekarang ini, kerajaan Belanda itu harus berterima kasih banyak kepada Indonesia. Kenapa? Mereka bisa menjadi sebuah negara yang jaya, yang kaya sampai dengan saat ini, negara yang maju karena latar belakang penopangnya adalah merampas hasil-hasil sumber daya alam Indonesia. Itu dia, Imam. Jadi nggak ada tuh mereka pertamanya itu adalah negara yang miskin sekali karena mereka baru bangkit, baru bangun. Untuk mengisi kekayaan itu mereka merampasnya dari mana? Dari tanah-tanah jajahan seperti Indonesia ataupun Nusantara. Seperti itu ya, Imam. Iya, Ma'am. Terima kasih, Ma'am. Iya, ada yang lain, Nak? Saya Mem. Ada, Mem. Saya Mem. Ya, Fahru Roji duluan. Nah, ada 2 pertanyaan dari saya, Mem. Yang pertama, Mem, kan VOC ini, Mem, khususnya untuk bagian timur. Nah, di bagian barat ada lagi kan, Mem? Iya. Nah, itu negara-negara apa aja yang dijajah yang di bagian barat? Oke, baik. Ini bagus sekali ya. VOC ini bagian-bagian barat, termasukkah Amerika termasuk? Kalian pernah dengar negara Suriname ataupun daerah Suriname? Pernah, Mem. Nah, Suriname itu rata-rata penduduknya berasal dari mana, Nak?
Jawa. Iya, benar. Jadi itu merupakan salah satu juga wilayah-wilayah jajahan dulu Belanda yang diletakkan tuh orang-orang yang mau ikut transmigrasi dipindahkan ke sana. Jadi benar yang dikatakan Faru Roji, bukan negara timur aja, daerah timur, negara-negara barat juga ada diduduki, termasuk itu tadi Suriname. Seperti itu ya Faru Roji. Ya, Mem. Oke, Nah, yang kedua ini, ya silakan. kan nilai tukar mata uang Belanda kan yang kata Mem itu gulden. Ya. Nah, gimana Bang orang tuh menyamakan nilai tukarnya sama bangsa Indonesia, Mem? Oke, tidak ada nilai tukar pada saat itu. Jadi nilai tukernya itu masih waktu itu pada masa Belanda datang ke Indonesia masih mata uang emas awalnya. Kemudian mereka nanti ketika VOC itu datang, mereka mulai menerapkan yang namanya mengeluarkan mata uang. Nah, jadi mata uang yang mereka keluarkan itu berlaku untuk seluruh wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh VOC. Nah, jadi mata uangnya nilainya sama. Artinya mata uang rupiah pada saat itu sudah ada, belum ada. Bahkan rupiah sendiri ketika Indonesia merdeka itu belum ada. Ya, mata uang rupiah itu 1945-46 itu belum ada, masih ori namanya, uang Republik Indonesia. Artinya jadi selama masa penjajahan Belanda, apalagi pada saat VOC berkuasa, mata uang itu menggunakan nilai tukar milik Belanda, yaitu nilai mata uangnya gulden. Seperti itu dia, Fahru Roji. Ya, Mem. Makasih ya, Mem. Ya, oke, saya tutup ya, Nak. Kalau misalnya ada pertanyaan, siapkan aja untuk minggu depan, karena minggu depan itu kita di ulangan harian. Jadi minggu depan itu kalian boleh siapkan pertanyaan yang berkaitan tentang masalah kolonialisme. Seperti itu ya. Baik, Mem. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup karena waktunya sudah lebih. Tadi kita menunggu orang-orang yang masuk, kemudian juga menunggu untuk supaya dimasukkan dalam break room ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama.